Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Klimarista Mara Putri Sagita, Cut Hayatun Naurah, dan Nafis Mahendra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang instrumen investasi keuangan Islam, saham, reksadana, dan sukuk. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara investasi di saham, reksadana, dan sukuk. Next. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu produk di pasar modal syariah. Saham syariah adalah surat bukti kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah juga merupakan produk investasi syariah yang dapat memberikan tingkat keuntungan yang baik dan sebanding dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Dalam hal ini, jika seorang investor ingin menanamkan modalnya pada saham syariah, tentu harus menyertakan modal pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian di sini ada jenis-jenis saham syariah. Yang pertama yaitu saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 POJK 04 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua yaitu saham syariah yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04 tahun 2015. Kemudian di sini ada cara investasi saham syariah. Yang pertama yaitu Anda harus memiliki rekening saham yang bisa dibuka di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini bisa berupa Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, atau perusahaan sekuritas yang lain. Yang kedua yaitu Anda harus mengetahui daftar saham syariah dengan indeks saham syariah. Kemudian beli saham dengan analisa fundamental maupun teknikal. Kemudian yang keempat, perdalam pengetahuan tentang saham agar investasi saham syariah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian contoh produk investasi di saham syariah yang pertama yaitu Unilever Indonesia, di mana harga saham per lembar pada PT Unilever ini sebesar Rp45.000 dan pergerakan saham Unilever juga cenderung naik dan saham ini juga masuk kategori blue chip. Kemudian yang kedua yaitu Indofood CBP Sukses Makmur. Harga per lembar saham pada PT Indofood ini yaitu sebesar Rp10.125. Saham ini memiliki revenue dan profit yang meningkat terus setiap tahunnya dan juga termasuk saham syariah blue chip. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafis. Ya, pengertian reksadana syariah. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. Yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal, yang kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan yang ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana. Yang pertama reksadana pasar uang syariah. Yang kedua adalah reksadana saham syariah, yang ketiga reksadana pendapatan tetap syariah, yang keempat reksadana campuran syariah. Yang kedua ini reksadana saham syariah ini resikonya yang paling tinggi dari semua di antara reksadana yang lain.
Yang selanjutnya adalah cara investasi reksadana. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu reksadana syariah yang akan dipilih. Tentukan modal yang akan digunakan dalam berinvestasi. Pilih jangka waktu investasi yang sesuai. Yang selanjutnya, cari manajer investasi yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya, tentukan platform investasi yang terpercaya. Dan yang selanjutnya yang paling penting ini, pastikan produk reksadana syariah yang dipilih memiliki izin dari OJK, karena banyak sekali produk-produk reksadana yang ilegal, yakni yang tidak memiliki izin dari OJK. Nah, ini merupakan contoh produk investasi di reksadana. Ya, ini ada contoh Skodes Dana Liquid Syariah, ya yang selanjutnya adalah BNI AM Dana Lancar Syariah. Ya ini produknya nih tergantung pemodalnya, yang milih yang mana dengan berbagai pertimbangan yang ada. Next. 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 Ya, yang selanjutnya adalah sukuk syariah yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Cut. Silakan. Selanjutnya yaitu pengertian sukuk syariah. Suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi. Obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku di sini yang pertama ada suku ijarah, yang kedua suku mudarokah, yang ketiga suku istiqnah, yang keempat suku kafalah, yang kelima suku musyarakah, yang keenam suku hafalah, yang ketujuh suku salam, yang kedelapan suku murabahah, yang kesembilan suku muzaraah. Selanjutnya, cara investasi suku syariah. Yang pertama itu buka rekening. Rekening dana bank umum dan rekening surat berharga. Yang kedua, sediakan dana sesuai jumlah pesanan pembelian. Yang ketiga, isi formulir form pemesanan, penyampaian fotokopi KTP, dan juga bukti setor. Yang keempat, itu ada penjatahan dan settlement. Sini menunggu hasil penjatahan dari pemerintah sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada proses investasi. Biasa dilakukan di sejumlah agen penjualan suku atau beberapa perbankan syariah. Contoh produk investasi di suku itu ada suku negara dan suku retail. Suku negara di sini yaitu merupakan surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam. Nah, suku retail di sini diterbitkan menggunakan akad SBSN Ijarah Aset Publication dengan 3 aspek penting. Apa saja ketiganya? Yaitu yang pertama, fatwa DSN MUI. Yang kedua, adanya akad ijarah aset publication, yaitu akad yang objek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya. Yang ketiga, itu ada SPSN Ijarah Aset Publication, yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Rista.
Baik, saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan investasi saham syariah. Keunggulannya yang pertama yaitu investasi saham syariah adalah investasi yang sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, terhindar dari riba. Yang ketiga, mengedepankan prinsip halal. Yang keempat, mengedepankan kegiatan sosial. Yang kelima, terdapat saham liquid dan masuk indeks LQ45. Yang keenam, terdapat saham blue chip. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan dari capital gain atau pembagian dividen. Yang kedelapan, tidak ada praktik goror dan maisir. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, terdapat resiko terjadinya capital loss, resiko kehilangan modal, kemungkinan resiko likuidasi, resiko dikeluarkan dari bursa efek, resiko dikeluarkan dari DPS, perolehan keuntungannya tidak pasti, kesulitan dalam menjual saham, dan kurangnya promosi yang menyebabkan sedikit investor yang berinvestasi di saham syariah. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan investasi syariah reksadana. Keunggulannya yang pertama adalah memiliki resiko yang relatif rendah. Yang kedua adalah mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga adalah memiliki efisiensi waktu. Namun terdapat juga kekurangannya, yakni yang pertama resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, resiko likuiditas. Dan yang ketiga, resiko wan prestasi. Baiklah, selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan investasi suku syariah. Untuk kelebihannya, ada potensi keuntungan suku lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Yang kedua, ada pajak investasi yang lebih rendah dari deposito, yaitu 15% saja. Lalu ada suku yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini belum ada terjadi kegagalan pembayaran. Selanjutnya, ada modal investasi yang terjangkau, yaitu mulai dari 1 juta saja. Kekurangannya di sini ada pasar yang berfluktuasi terlalu besar sehingga keuntungan yang didapat bisa menjadi berkurang. Yang selanjutnya, suku juga termasuk ke dalam jenis investasi yang kurang liquid karena Anda tidak bisa mencairkan waktu. Selanjutnya, suku yang diterbitkan oleh swasta mempunyai peluang gagal bayar yang lebih tinggi. Yang terakhir, tidak semua badan investasi menyediakan obligasi berbasis syariah ini. Analisis secara mendetail mengenai tingkat keuntungan dan risiko masing-masing instrumen investasi. Keuntungan berinvestasi pada saham syariah diperoleh dari dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan dan dibagikan kepada para pemilik saham setiap tahun sekali. Tentunya, besaran presentasi bagi hasil dari dividen tersebut akan disepakati oleh seluruh pemilik saham dalam rapat umum pemegang saham yang akan dilakukan setiap tahun sekali. Kemudian capital gain merupakan salah satu sumber keuntungan pemegang saham yang diperoleh dari kenaikan harga saham di pasar saham. Keuntungan dari capital gain dapat dilihat dari selisih harga saham saat membeli dan harga pasar saat ini. Kemudian resiko pada investasi saham yaitu terjadinya capital loss atau investor menjual sahamnya lebih rendah dari harga beli. Kemudian risiko likuidasi, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban karena tidak memiliki aset yang cukup dan dinyatakan bangkrut
oleh pengadilan atau dibubarkan. Kemudian resiko dikeluarkan dari daftar bursa efek disebabkan karena suatu hal yang tidak diinginkan, seperti tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan pada perjanjian awal atau dalam kinerjanya melenceng sehingga tidak memenuhi standar finansial yang telah ditetapkan oleh bursa efek. Kemudian yang keempat yaitu dikeluarkan dari daftar DPS atau Dewan Pengawas Syariah apabila terjadi kesalahan yang sedikit melenceng dari prinsip tersebut, maka saham syariah bisa terancam delisting oleh Dewan Pengawas Syariah. Next. Tingkat keuntungan dan risiko pada reksadana. Manfaat yang diperoleh jika pemodal melakukan investasi di reksadana. Yang pertama adalah pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya investasi yang dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Reksadana juga mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Efisiensi waktu. Yang selanjutnya adalah efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko. Yang pertama adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang di dalamnya adalah saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang terakhir adalah risiko yang terburuk, yakni risiko one prestasi, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang telah mengasuransikan kekayaan reksadana tidak dapat membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungjawaban saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti one prestasi dari pihak-pihak terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, dan bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAP atau nilai aktiva bersih reksadana. Baiklah, selanjutnya itu ada tingkat keuntungan dan resiko pada suku. Nah, sebagai instrumen investasi, suku negara memiliki sejumlah keuntungan, yaitu yang pertama aman. Sebagai investasi, yaitu pembayaran nominal dan imbalan dijamin oleh negara sendiri atau pemerintah sendiri. Selanjutnya, menawarkan fixed return, yaitu imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik.
Yang ketiga, itu dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, yaitu kita dapat menjualbelikan itu sebelum kita mencairkan dana kita sendiri. Selanjutnya, terlepas dari sukuk diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, sukuk memiliki sejumlah risiko, dan investor yang ingin membeli sukuk wajib paham risiko tersebut. Jenis risiko sukuk adalah risiko likuiditas. Di sini, risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder. Nah, selanjutnya itu ada risiko pasar atau market risk. Nah, market risk ini adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada anggota yang sudah berpartisipasi dalam membuat PPT dan juga video ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.